Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Bab 1098 Keheningan. Kali ini, anggota keluarga Dao yang datang hampir 1000 orang, masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang kuat. Dengan mereka yang bekerja sama, jelas mereka merupakan kekuatan yang bisa menghancurkan bumi. Namun, hanya dengan keberanian dan keganasan ingin bertarung melawan Dimas Wu seorang, mereka masih tidak memiliki kemungkinan untuk menang. Mereka sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Satu persatu dari mereka dipukuli oleh Dimas Wu. Dimas Wu bisa melawan 1000 musuh dengan sangat terampil dan sangat santai. Kekuatannya dan auranya yang berkuasa menekan seluruh anggota keluarga Dao. Di tangannya, tidak ada yang bisa bertahan walau dalam satu serangan sekalipun. Ini mengerikan, keluarga Dao memiliki gelombang yang bergejolak di hati mereka. Kekuatan Dimas Wu berada di luar perkiraan semua orang. Dia begitu kuat sehingga terlihat mengerikan. Namun, meskipun keluarga Dao kalah, tapi pertempuran itu masih semakin sengit. Jumlah anggota keluarga Dao tidak ada habisnya. Satu orang jatuh, yang lain akan maju dengan kemarahan yang berkobar-kobar. Mereka terus menyerbu ke dalam pertempuran itu. Mereka ingin membunuh Dimas Wu dalam kemarahannya. Aura pembunuh selalu melonjak di seluruh wilayah itu. Aroma berdarah juga menjadi lebih tercium. Keluarga Dao bertarung dengan liar dan putus asa. Dimas Wu memukulnya dengan keras dan tidak memberi ampun. Ketika kedua belah pihak bertarung dengan sengit, dua pria tua dari keluarga Dao tiba-tiba bergabung dalam pertempuran itu dan menuju ke arah Dimas Wu untuk mengepungnya. Sesepuh besar, sesepuh kedua. Melihat kedua sesepuh ini bergabung, anggota keluarga Dao lainnya langsung merasa seolah-olah mereka diselamatkan. Mereka menjadi sangat bersemangat. Kedua sesepuh ini adalah sesepuh besar dan sesepuh kedua dari keluarga Dao. Tingkat pertapaan mereka berada di atas seniman bela diri tingkat 6. Mereka bekerja sama untuk menyerang musuh, maka kekuatan mereka menjadi tidak terbatas. Sirko Dao melihat bahwa kedua sesepuh datang, dia segera berteriak. Sesepuh besar dan sesepuh kedua, anak ini terlalu sombong, kalian harus mengalahkannya. Kedua sesepuh melepaskan kekuatan yang melawan langit, satu kiri dan kanan mengapit Dimas Wu. Keduanya mengeluarkan telapak tangannya pada saat yang sama. Telapak tangan yang seperti Dewa Naga mengeluarkan suara itu, mengaum ke arah Dimas Wu. Anggota keluarga Dao lainnya secara otomatis pindah ke samping dan menyaksikannya dengan gugup saat kedua sesepuh itu melawan Dimas Wu. Ekspresi Dimas Wu tetap tidak berubah. Di antara percikan api itu, kedua tangannya terkepal menjadi bentuk tinju dan menyerang sesepuh besar dan sesepuh kedua dari kiri dan kanan. Duar, duar. Kedua tinju Dimas Wu mengeluarkan kekuatan Heaven Demon dan telapak tangan-tangan Dewa Naga itu tiba-tiba bertabrakan di udara, menimbulkan suara yang keras dan debu yang berterbangan. Dampak yang kuat mengguncang wilayah di sekitar anggota keluarga Dao sehingga mereka dengan cepat mundur ke belakang. Tetapi Dimas Wu dan kedua sesepuh itu berdiri diam di tengah-tengah badai. Mata penatua itu menatapnya seperti kobaran api. Dia menatap Dimas Wu dan berkata dengan suara yang rendah, hanya seniman bela diri tingkat 5 tapi sudah begitu sombong. Aku tidak tahu dari mana kamu mempelajari hal itu. Dimas Wu tidak mengatakan omong kosong. Dia langsung berkata, kamu tidak memenuhi syarat untuk tahu. Setelah mengatakan hal itu, Dimas Wu tiba-tiba melepaskan sejumlah besar roh jahat dari tubuhnya. Roh jahat yang kuat bergelonjak dan mengisi seluruh langit. Lapangan besar itu tampaknya telah berubah menjadi wilayahnya. Semuanya terpusat padanya. Pada saat ini, Dimas Wu tampaknya menjadi satu-satunya penguasa di dunia ini. Setelah melihat ini, ekspresi sesepuh besar dan sesepuh kedua berubah pada saat yang sama. Mereka dikejutkan oleh Dimas Wu Yagi. Mereka tidak bergabung dalam pertempuran sebelumnya, tetapi mereka mengamati Dimas Wu di sebelahnya. Mereka menebak bahwa tingkat pertapaan Dimas Wu hanyalah di atas seniman bela diri tingkat 5. Bahkan jika dia sangat kuat,
kekuatan pertapaannya cuman bisa sampai di sini, tetapi sekarang tampaknya potensi Dimas Wu mungkin belum sepenuhnya dikeluarkan. Roh jahat yang baru saja dia keluarkan menyebabkan kedua sesepuh itu menerima perasaan tertekan. Hal ini benar-benar di luar perkiraan mereka. Sungguh anak yang gila, hari ini aku ingin kamu menumpahkan darahmu di tempat ini. Sesepuh kedua tiba-tiba menjadi marah. Semakin Dimas Wu berperilaku luar biasa, semakin sesepuh kedua merasa marah. Dia tidak bisa menerima anak asing seperti ini bersikap begitu sombong. Begitu kata-kata itu terdengar, sesepuh kedua tiba-tiba bergerak, seluruh tubuhnya berubah menjadi bayangan dan menyerang Dimas Wu. Tingkat pertapaan sesepuh kedua telah mencapai seniman bela diri tingkat 6, teknik pedangnya adalah salah satu yang terbaik, dapat dibayangkan seberapa kuatnya dia, ketika dia bergerak, dunia berubah warna, angin dan awan bergelombang, semuanya bergelonjak, dia membawa aura yang tidak terbatas bergegas ke arah Dimas Wu. Lalu dia mengangkat pisau panjangnya dan menebas Dimas Wu. Pisau panjang itu terlempar keluar, cahaya pisau yang ganas tampaknya memadatkan api neraka yang tidak ada habisnya. Dengan kekuatan membelah langit, pedang itu menebas ke arah Dimas Wu. Aliran api ini, saat cahaya pisau menyapu udara, ada kekuatan yang tidak terbatas muncul. Keluarga Dao yang mundur ke Samplin semuanya merasa bersemangat. Mata mereka menatap cahaya pisau yang berapi-api itu, mereka berharap agar Dimas Wu segera dihancurkan. Namun, Dimas Wu yang menghadapi kejadian menakutkan seperti itu tidak mengubah ekspresi wajahnya, bahkan jejak penghinaan muncul di matanya. Tidak tahu kemampuan diri sendiri, kata Dimas Wu dengan tenang. Setelah kata-kata itu terucap, Dimas Wu membuka tangannya lebar-lebar, seluruh tubuhnya mengeluarkan roh jahat, kekuatan yang mengejutkan, bersama-sama dengan roh jahat hitam dengan keras menyerang dan menghadapi api dari sesepuh kedua itu. Bang bang bang. Serangan Dimas Wu tiba-tiba bertabrakan dengan api dari pisau sesepuh kedua. Tiba-tiba, api neraka yang tidak terhitung jumlahnya, seperti terjadi ledakan, meledak dan berubah menjadi kembang api yang mekar di langit. Ketika belum berada di dekat Dimas Wu, mereka semua sudah hilang dan musnah seutuhnya pada saat yang sama. Cahaya pisau besar yang dikeluarkan oleh sesepuh kedua juga meledak dan menghilang. Bahkan pisau panjang di tangan sesepuh kedua hancur menjadi serpihan besi. Dimas Wu benar-benar mengalahkan sesepuh kedua. Semua orang merasa terkejut. Semangat keluarga Dao langsung hilang, pandangan mata mereka dipenuhi dengan makna tidak percaya. Sesepuh kedua juga menjadi tegang, dia melirik gagang pisau yang tersisa di tangannya. Ada gelombang emosi di matanya, wajahnya yang tua tampak memerah, sudut bibirnya terus berkedut, dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Tiba-tiba, tubuh sesepuh kedua meledak dengan aura menyeramkan yang agung, pembuluh darahnya membesar dan aura pembunuhnya menjadi ganas, terlihat jelas sesepuh kedua mengeluarkan seluruh emosinya. Tunggu. Tepat ketika sesepuh kedua hendak maju, Dimas Wu tiba-tiba berkata dengan santai. Sesepuh kedua memelototi Dimas Wu dan dengan nada dingin berteriak, "Kenapa, baru merasa takut padaku? Sayang sekali, sudah terlambat, kamu pasti akan mati hari ini. Benar, bunuh dia dan hancurkan dia menjadi ribuan keping." Anggota keluarga Dao sekarang merasa terkejut dan juga tertekan. Semakin kuat Dimas Wu, semakin mereka tidak sabar untuk menghabisinya dengan cepat. Dreamy Du melihat Dimas Wu berhenti di tengah pertempuran, ekspresinya terlihat tertegun, dia tidak tahu apa yang dimaksudkan Dimas Wu, tetapi dia sedikit merasa terkejut. Di bawah tatapan semua orang, Dimas Wu menyapu matanya ke sesepuh pertama dan sesepuh kedua, dia berbisik, "Kalian berdua maju bersama-sama, aku tidak ingin membuang-buang waktuku." Gila. Sangat gila, Dimas Wu telah menunjukkan sikapnya yang sangat arogan. Dia memperlakukan dua sesepuh yang kuat dari keluarga Dao itu seperti dua ekor ayam kecil. Dia tidak takut sama sekali. Ketika anggota keluarga Dao mendengar ini, kemarahan di hati mereka melonjak. Dimas Wu, bocah ini sudah menjadi sangat gila.
keluarga Dao sudah menjadi sangat menyedihkan oleh karena anak muda ini. Dia benar-benar sangat membuat orang kesal. Ekspresi wajah sesepuh pertama dan sesepuh kedua juga menjadi sangat kesal. Sesepuh kedua berpikir bahwa Dimas Wu takut padanya, tetapi pada akhirnya anak itu ternyata berperilaku sangat sombong. Sesepuh kedua merasa sangat marah sehingga dia ingin meledakkan apinya. Hahaha. Sesepuh besar menyeringai dengan marah. Tawanya ini seperti suara dari neraka, sangat dingin dan menakutkan. Mata sesepuh besar yang memandang Dimas Wu seolah-olah sedang melihat orang mati. Bagus, sangat bagus. Selama bertahun-tahun ini, aku lupa bahwa orang yang terakhir kali bersikap begitu sombong di depanku, sekarang telah berada di dalam tanah sudah berapa tahun. Hari ini, anak ini akhirnya membuatku melihat, apa artinya tidak sadar diri. Anak muda, kamu sangat hebat, tapi aku berharap kekuatanmu lebih hebat dari mulutmu. Mati kamu. Sesepuh besar berteriak Iyagi dengan liar. Di akhir kata mati kamu, kekuatan dewanya di dalam tubuhnya melonjak dan aura pembunuhnya juga keluar. Dia tidak menahannya Iyagi, seluruh tubuhnya berbalik ke arah Dimas Wu seperti hembusan angin. Sesepuh kedua, yang sangat marah juga tidak merasa ragu-ragu. Sosoknya bergerak dalam sekejap, dan menyapu ke arah Dimas Wu dengan sesepuh besar. Duar. Sesepuh besar dan sesepuh kedua berlari pada saat yang sama. Langit dan bumi sangat terguncang, bahkan ada suara gemuruh di langit. Begitu dia mendekati Dimas Wu, kedua sesepuh itu tidak mengatakan apa-apa. Satu dengan pisau dan yang lainnya dengan telapak tangannya, meluncurkan serangan terkuat kepada Dimas Wu. Hati anggota keluarga Dao melonjak Iyagi, sesepuh besar dan sesepuh kedua dari keluarga Dao bergabung untuk menyerang musuhnya. Kekuatannya benar-benar tidak terkalahkan. Dimas Wu pasti akan dihancurkan kali ini. Semua anggota keluarga Dao menunggu untuk melihat Dimas Wu memiliki akhir yang tragis. Tetapi pada saat ini, ekspresi wajah Dimas Wu masih tenang. Dia dengan maksud menghina berkata dengan nada dingin, keluarga Dao yang memiliki nama agung, ternyata hanya seperti ini. Kegilaan masih ada, kesombongan juga masih sama. Duar. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Dimas Wu membuka telapak tangannya dan menyerangnya secara tiba-tiba. Dengan satu telapak tangan mengarah ke sesepuh besar dan yang lainnya ke arah sesepuh kedua. Kedua telapak tangan meledak pada saat yang bersamaan. Tiba-tiba, telapak tangan yang kejam itu menyerang dengan brutal. Tekanan yang mengerikan itu mengamuk. Kekuatan Heaven Demon yang luar biasa meraung ke arah kedua sesepuh itu. Duar. Tampaknya dalam sekejap mata, ada auman Devil Dragon bergema di seluruh dunia. Kekuatan penghancur yang tidak ada habisnya meledak dengan keras. Kedua telapak tangan itu berubah menjadi dua ekor Devil Dragon, menyapu ke arah sesepuh besar dan sesepuh kedua. Pada saat ini, pandangan mata dari kedua sesepuh keluarga Dao itu tidak dapat menahan diri untuk mengubah ekspresi mereka. Telapak tangan yang telah dikeluarkan oleh sesepuh kedua, pedang besar yang telah ditebaskan oleh sesepuh besar, semuanya tanpa sadar telah kalah pada saat ini. Mereka jelas terkejut. Bahkan John Dao yang berdiri di samping menyaksikan pertempuran itu, tiba-tiba mengubah ekspresinya, wajahnya dengan penuh dengan makna ketidakpercayaan. Pada saat ini, mereka bertiga benar-benar merasakan kengerian terhadap Dimas Wu. Namun, setelah beberapa saat tercengang, sesepuh besar dan sesepuh kedua segera kembali ke akal sehat mereka. Mereka tidak menyisahkan kekuatan mereka, mengeluarkan aura yang lebih kuat Iyagi, memperkuat serangan di tangan mereka, menghadapi kesulitan dan langsung menyerang telapak tangan Devil Dragon Dimas Wu. Brok. Bang bang bang. Pada saat berikutnya, telapak Devil Dragon Dimas Wu dan serangan sesepuh besar dan sesepuh kedua bertabrakan secara terpisah, meledakkan suara yang mengejutkan. Langit yang besar seolah-olah memiliki bom yang tidak terhitung jumlahnya. Suara ledakan itu terus terdengar beberapa saat, udara bergelombang dan debu bergelonjak. Kekuatan pedang sesepuh besar yang hebat, kekuatan telapak tangan sesepuh kedua yang menggetarkan, langsung meledak dan runtuh di bawah tabrakan yang kuat itu, kemudian menghilang hingga tidak terlihat. Dua tangan Devil Dragon Dimas Wu masih tidak bisa dihalangi.
mereka terus menyerang sesepuh besar dan sesepuh kedua dengan membawa aura yang luar biasa. Kemanapun Devil Dragon itu lewat, setiap bagian tempat runtuh dan semuanya hancur. Tidak, kedua sesepuh itu tiba-tiba diliputi oleh aura kematian. Mata mereka terbuka lebar dengan makna ketakutan, mereka juga berteriak dengan takut. Mereka ingin melawannya dengan pertahanannya, tetapi semua sudah terlambat. Bang-bang. Segera setelah itu, hanya dua suara keras yang memekikkan telinga itu terdengar. Tubuh sesepuh besar dan sesepuh kedua dipukul oleh Devil Dragon, meledak dengan roh jahat yang ganas meledak, kekuatan yang mengguncang langit meledak dan kekuatan Devil Dragon yang ganas juga meledak. Kedua sesepuh itu terserang sehingga terbang. Kedua sesepuh itu langsung memuntahkan darah, tubuh mereka terbang terbalik, melintasi langit dan akhirnya jatuh dengan keras ke atas tanah. Orang-orang di sana menjadi tertegun. Setiap anggota keluarga Dao membuka mulut mereka dengan ngeri dan tercengang. Tidak ada yang bisa mempercayai adegan ini. Di dalam hati anggota keluarga Dao, sesepuh besar dan sesepuh kedua tidak terkalahkan. Mereka, Afin El Harkaria Enrenhahkan mereka yang bekerja sama bahkan lebih tidak terkalahkan. Tetapi fakta ini sangat menghancurkan kepercayaan mereka. Dua sesepuh yang bekerja sama ini dibunuh oleh Dimas Wu dalam hitungan detik. Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Tidak, kedua sesepuh tidak mungkin kalah dengan begitu menyedihkan. Ini tidak mungkin. Tidak masuk akal, tidak masuk akal. Sesepuh besar dan sesepuh kedua sama-sama seniman bela diri tingkat 6. Mereka adalah orang di tingkat kedua setelah kepala keluarga dan kepala keluarga yang dulu. Mereka sudah maju bersama-sama. Bagaimana mungkin mereka bisa kalah dari Dimas? Ini tidak masuk akal. Semua anggota keluarga Dao tidak bisa menerima kenyataan ini. Mereka dengan putus asa menggelengkan kepala mereka, berbisik satu sama lain. Jiwa mereka seakan-akan keluar dari tubuh mereka. Di medan perang, Dimas Wu berdiri dengan bangga di antara mereka. Seluruh tubuhnya penuh dengan aura. Sosoknya tegak seperti gunung besar. Dia seperti raksasa di surga dan bumi yang tidak tergoyahkan. Di sisi lain, sesepuh besar dan sesepuh kedua terlihat sangat menyedihkan setelah jatuh ke atas tanah. Tubuh mereka menjadi lemas, wajah mereka juga pucat, bola mata mereka melebar, sudut bibir mereka masih dipenuhi darah dan mereka mengalami cedera yang sangat serius. Tidak, bagaimana kamu bisa begitu kuat? Siapa kamu sebenarnya? Sesepuh kedua menatap Dimas Wu yang berdiri tegak di tengah medan perang dengan begitu menakutkan. Dia berteriak dengan putus asa. Sesepuh besar juga menghelakan nafas dengan berat. Aku salah menilaimu. Aku salah menilaimu. Anak gila ini jelas tidak hanya seorang seniman bela diri tingkat 5. Kita salah menilainya. Dimas Wu tidak memperhatikan sesepuh besar dan sesepuh kedua yang jatuh ke atas tanah Iyagi. Sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya dan menatap John Dao yang berada di samping. Dia berkata dengan getir, sekarang, kamu masih tidak bersiap-siap membawa orang-orang keluarga Daomu untuk pergi dari sini. Suara Dimas Wu menusuk hati setiap anggota keluarga Dao, membuat semua anggota keluarga Dao menunjukkan ekspresi wajahnya menyedihkan dan kesal. Mereka merasa kesal, tidak rela, tertekan, sedih, dan juga ketakutan. Mereka adalah keluarga Dao yang sangat besar. Jika mereka ingin membunuh orang luar, itu bukan hal yang sulit. Tapi hingga akhirnya, siapa yang tahu Dimas Wu ternyata orang yang begitu kuat. Bahkan keluarga Dao saja menjadi begitu menyedihkan di tangannya, sehingga sesepuh besar dan sesepuh kedua yang merupakan seniman bela diri tingkat 6 juga merasa tidak berdaya. Kenyataan ini sangat menyedihkan, hal ini tidak bisa diterima oleh keluarga Dao. Ekspresi wajah John Dao juga terlihat menjadi sangat kesal, kedua matanya sudah meneteskan darah, kebencian di matanya meluap, dia menatap Dimas Wu. Seluruh tubuhnya seolah-olah sudah bertekad, bergerak atau tidak, tubuhnya sudah terlihat mengeras. Ada keheningan yang panjang di antara orang-orang di sana. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih.